Di dalam setiap rumah ada dua Buddha. Sangatlah meresahkan karena manusia di dunia ini tidak mengetahuinya. Tidak perlu memakai emas menghiasnya. Juga tidak perlu memasang plakat dan mengukirnya. Hanya melihat ayah dan ibu yang ada sekarang ini. Mereka bagaikan Buddha, Sakyamuni, dan Maitreya. Jika Anda dapat memberi persembahan kepada mereka, karma baik yang Anda tanam, sudahlah cukup. Anda memiliki berapa orang ayah? Siapa saja yang mendengar pertanyaan ini pasti dalam hatinya merasa tidak senang. Mungkin mereka akan menjawab pertanyaan ini dengan muka yang tidak senang. Setiap orang sudah mengetahui dirinya hanya memiliki seorang ayah. Tetapi, kalau ibu angkat serta ibu yang membesarkan kita mungkin tidak hanya satu saja. Jika ada orang bertanya lagi kepada Anda memiliki berapa ratus ribu leluhurkah? Anda pasti akan membuka mata yang lebar memandang kepadanya. Anda mempunyai ibu dan ayah. Saya juga mempunyai ibu dan ayah. Semua orang mempunyai ibu dan ayah. Ayah juga mempunyai ibu dan ayahnya sendiri. Ibu pun mempunyai ibu dan ayahnya juga. Termasuk nenek kakek sudah 4 orang jumlahnya. Nenek dari ibu juga mempunyai ibu dan ayah. Semuanya sudah mencapai 16 orang. Tambah 1 kali keturunan lagi sudah mencapai 32 orang. Kemudian 128 orang, 256 orang. Leluhur kita terus bertambah. Jika dihitung 30 tahun jadi 1 generasi. Hitungan dulu 30 tahun jadi 1 abad. 10 generasi jadi 300 tahun. Sudah ada leluhur 1024 orang. 30 generasi jadi 900 tahun. Leluhur yang begitu banyak juga melalui generasi yang sebegitu banyak. Baru lahirlah Anda di dunia ini. Dengan demikian Anda tentu sudah malas menghitung leluhur Anda ada berapa jumlahnya. Maka dari itu guru junjungan kita Amitabha Buddha yang ada di sorga Sukawati sebelah barat, beliau mempunyai 48 niat untuk menolong manusia dari lingkaran kelahiran dan kematian. Apabila kita selalu berdoa kepada Amitabha Buddha dengan mengucapkan Namo Amitabha Buddha, Amitabha Buddha akan membawa kita lahir di surga barat, tanah suci yang penuh kebahagiaan. Setelah berakhirnya kehidupan ini, khotbah Sang Buddha tentang betapa besar dan dalamnya budi kebaikan orang tua dan sangat sulit bagi kita untuk membalasnya. Sutra Bakti seorang anak. Demikianlah yang aku dengar sewaktu Sang Buddha berdiam di Sarawasti, hutan Jeta, taman pelindung anak yatim piatu dan para pertapa, bersama-sama dengan sekumpulan besar dari para biku yang berjumlah 1.250 orang dan dengan para bodhisattva yang jumlahnya 38.000. Pada suatu hari, sewaktu Sang Buddha sedang memimpin para siswanya dalam perjalanan menuju ke selatan, tiba-tiba mereka menemukan setumpuk tulang manusia tergeletak di pinggiran jalan. Sang Buddha dengan segera bersikap anjali, membungkukkan badannya serta meletakkan kelima anggota badan ke tanah, dan dengan penuh hormat beliau bersujud kepada tumpukan tulang tersebut. Tingkah laku dari Sang Bagawa membuat para siswanya merasa sangat heran dan mereka tidak mengerti mengapa Sang Buddha harus melakukan hal seperti itu. Biku Ananda dengan segera bersikap anjali kemudian bertanya kepada Sang Bagawa, "Tathagata, Anda adalah guru agung dari Triloka dan Bapa yang terkasih dari segala makhluk yang berasal dari 4 jenis kelahiran dan yang menjadi guru teladan dari seluruh umat di dunia. Kami semuanya secara mendalam menghormati dan menyayangi Anda. Kami mohon Tathagata sudi memberitahu kepada kami semuanya sesungguhnya apakah sebabnya dan peraturan apakah yang membuat Tathagata, guru junjungan kami, begitu khidmat menghormati setumpuk tulang ini?" Sang Buddha dengan menggunakan nada suara yang penuh welas asih menjawab, "Ananda, pertanyaan Anda bagus sekali. Anda semuanya adalah siswa utamaku. Bahkan telah menjadi biku cukup lama. Tetapi masih ada beberapa hal yang mana Anda semuanya masih belum memahami
sepenuhnya. Setumpuk tulang kering ini mungkin adalah milik leluhur kita di masa yang lampau, atau milik orang tua kita dari beberapa kehidupan di masa yang lalu. Mana ada peraturan yang mengajarkan sebagai seorang manusia yang tidak menghormati orang tuanya? Berdasarkan sebab inilah, maka itu saya dengan khidmat menghormati setumpuk tulang ini. Sang Buddha melanjutkan perkataannya. Ananda, sekarang Anda pisahkan tulang-tulang kering ini menjadi dua bagian. Apabila tulang itu warnanya agak putih, adalah milik seorang pria. Tetapi apabila tulang itu warnanya agak hitam dan agak ringan, tulang itu adalah milik seorang wanita. Biku Ananda kemudian bertanya lagi kepada Sang Buddha. Tathagata, saya tidak mengerti tentang hal ini. Pria dan wanita sewaktu masih hidup, pakaian yang mereka pakai tidaklah sama. Para pria memakai topi dan baju panjang, lengkap tali pinggang dan sepatu. Penampilannya begitu rapi. Begitu kita melihatnya, kita dapat mengetahui bahwa beliau adalah seorang pria yang gagah. Para wanita semasa hidupnya suka memakai kosmetik atau bedak dan memakai minyak wangi. Dengan dandanan seperti ini, kita dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang wanita. Tetapi, baik pria maupun wanita, setelah meninggal, mereka telah menjadi tulang-tulang kering. Tidak ada bedanya. Jadi bagaimanakah kita dapat mengenali bahwa tulang itu adalah milik seorang pria atau wanita? Sang Buddha dengan suara yang mendalam dan dengan nada yang agak rendah memberitahu kepada Ananda. Apabila seorang pria sewaktu masih hidup sering mengunjungi wihara, mendengar khotbah dharma dan menjalankan sila, menghormati Buddha, Dharma dan Sangha, ditambah sering berdoa dengan menyebut nama-nama Buddha, dengan melakukan kebajikan ini, setelah beliau meninggal, tulangnya akan berwarna putih bagaikan batu giok dan agak berat kalau ditimbang. Tetapi apabila seorang wanita semasa masih hidup sangat berperasaan dalam hal cinta dan kasih sayang, tidak tahu tentang dharma dan tidak pernah menghormati para Buddha, dan beliau hanya menganggap kewajibannya adalah melahirkan anak, membesarkannya, dan dengan menggunakan air susunya sebagai makanan yang bergizi untuk menyusui anaknya. Air susu ibu adalah berasal dari perwujudan darah di dalam tubuhnya. Untuk membesarkan seorang anak, sang ibu harus menghabiskan air susunya sebanyak 1.200 galon. Hal ini tentu saja akan menyebabkan tubuh seorang ibu menjadi kurus dan lemah. Oleh sebab itu, para wanita setelah meninggal, tulang-tulang mereka warnanya agak hitam dan lebih ringan kalau dibandingkan dengan tulang-tulang para pria. Biku Ananda setelah mendengar perkataan Sang Buddha, hatinya pedih bagaikan disayat pisau. Karena tak dapat menahan perasaannya, air matanya pun mengalir. Dengan perasaan sedih beliau berkata, "Oh, Sang Bagawa, jasa budi kebaikan dari seorang ibu yang pengasih. Sebenarnya harus bagaimana kita membalasnya?" Sang Buddha berkata kepada Ananda, "Anda sekalian dengan penuh perhatian, dengarkan baik-baik penjelasanku ini. Seorang ibu begitu adanya janin di dalam tubuhnya, beliau harus melewati waktu 10 bulan untuk melahirkan anaknya. Hal ini dapat dikatakan sangatlah menderita. Kehamilan pada bulan yang pertama, nyawa janin yang kecil ini bagaikan embun pagi yang berada di atas daun, terayun-ayun, tidak terjamin kehidupannya. Embun yang berkumpul di pagi hari ada kemungkinan akan lenyap di siang hari. Kehamilan pada bulan yang kedua, bentuk janin dalam kandungan sang ibu seperti segumpul minyak gurih yang mengental. Pada bulan ketiga, bentuk janin bagaikan darah yang mengental. Sampailah pada bulan keempat, janin dalam kandungan ibu perlahan-lahan mempunyai bentuk manusia. Sewaktu kandungan sang ibu mencapai bulan kelima, anggota badan dari janin yang utama seperti kepala, kedua tangan, dan kakinya telah terbentuk.
Sampailah pada bulan ke-6, janin dalam kandungan sang ibu telah mengembangkan 6 macam inderanya. Ini termasuk mata, telinga, hidung, mulut, lidah, dan perasaan. Janin yang berusia 7 bulan telah tumbuh 360 batang tulang di dalam tubuhnya. Pada waktu yang bersamaan juga tumbuh 84.000 pori-pori pada tubuh janin. Pada bulan ke-8, otak janin telah tumbuh dengan sempurna, yaitu telah memiliki perasaan dan daya tangkap. Kemudian, 9 bagian daya penerima dari tubuh janin telah terbuka, yaitu sepasang mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut, dan 2 lubang untuk membuang kotoran. Sewaktu janin berusia 9 bulan dalam kandungan ibu, kedua tangannya sering bergerak sembarangan dan kakinya menendang ke sana kemari. Ada yang bergejolak bagaikan guncangan gunung Semeru, menyebabkan sang ibu merasa sangat susah dan tidak mempunyai selera makan. Setelah janin dapat menyerap makanan sampai beliau dilahirkan, dalam waktu itu sang janin terus memakan darah ibunya yang telah dirubah menjadi zat yang bergizi untuk dapat melangsungkan hidupnya. Sampailah pada bulan yang ke-10, semua bentuk badan janin dan inderanya telah benar-benar tumbuh dengan sempurna. Pada waktu itu janin telah siap untuk dilahirkan. Setelah melewati kehamilan dalam waktu 10 bulan, sang ibu telah cukup susah dalam penanggung penderitaan. Demi keselamatan dan kelancaran dari kelahiran sang bayi, darah ibu juga ikut mengalir keluar bagaikan air sungai sewaktu melahirkan bayi tersebut. Dengan maksud supaya bayi dapat dengan mudah mengikuti darah sang ibu keluar dari kandungannya. Apabila waktu lahir, kedua tangan dan kaki dari sang bayi dirangkupkan dengan rapat dan dengan kepala yang mengarah ke bawah, maka dengan sangat mudah bayi tersebut dapat dilahirkan dan jarang sekali terjadi luka yang menyakiti tubuh ibunya. Tetapi kelahiran dari seorang bayi adalah sangat sakit dirasakan oleh ibunya. Apabila kedua tangan dari bayi tersebut sembarang bergerak dan kakinya menendang ke sana kemari, hal itu dapat menyebabkan sang ibu menderita dan merasa kesakitan yang tak terkatakan. Rasa sakit yang dirasakan oleh sang ibu sewaktu melahirkan bayi tersebut bagaikan sayatan 1000 pisau pada tubuhnya, atau bagaikan 10.000 anak panah menembus hatinya, sehingga sang ibu merasa seakan-akan berada di ambang pintu kehidupan dan kematian. Sakit yang dirasakan benar-benar tak tertahankan. Maka itu sebagai putra dan putri dari orang tuamu, janganlah melupakan penderitaan yang telah dialami oleh ibu kandungmu sewaktu melahirkan. Apabila Anda tidak mengingatnya, tingkat kesadaran Anda dapat dikatakan benar-benar lebih rendah daripada hewan. Setelah menjalani berbagai penderitaan, sewaktu melahirkan bayi tersebut, sang ibu yang pengasih telah berhasil melahirkan anaknya yang tercinta dengan selamat. Lebih lanjut, secara terperinci kita dapat membagi 10 macam budi kebaikan yang besar dan dalam dari seorang ibu terhadap anaknya. Budi kebaikan dari ibu yang pertama adalah sewaktu sang bayi berada dalam kandungannya, dengan sangat berhati-hati sang ibu melindunginya. Budi kebaikan ibu yang kedua adalah dengan susah payah sang ibu harus menahan rasa sakit dan penderitaan yang maha dahsyat sewaktu melahirkan bayinya. Budi kebaikan ibu yang ketiga adalah walaupun sang ibu telah mengalami saat-saat yang begitu sakit dan menderita, tetapi begitu beliau melihat anak yang dicintainya lahir dengan selamat, beliau segera melupakan semua penderitaan yang telah dialami dan tidak pernah mengeluh apapun. Budi kebaikan ibu yang keempat adalah demi memberi makanan yang bergizi kepada anaknya, sang ibu berusaha memilih makanan yang lezat dan yang enak untuk anaknya. Budi kebaikan ibu yang kelima adalah demi kenyenyakan tidur dari anaknya, sang ibu bersedia memberikan kain penutup kehangatan kepada anaknya, dan beliau sendiri tidur dalam keadaan kedinginan. Budi kebaikan ibu yang keenam adalah sang ibu bersedia menyusui anaknya, asalkan anaknya gemuk, sang ibu sendiri menjadi kurus tidaklah menjadi masalah.
Budi kebaikan ibu yang ketujuh adalah sang ibu bersedia membersihkan kotoran anaknya tanpa menyayangi tangannya yang halus menjadi kasar. Budi kebaikan ibu yang kedelapan adalah apabila anaknya melakukan perjalanan jauh, dengan perasaan berat sang ibu memandang anaknya pergi dan meneteskan air mata, merindukan anaknya. Budi kebaikan ibu yang kesembilan adalah beliau bersedia menggantikan anaknya untuk menerima penderitaan apapun dan tanpa batas terus menyayangi anaknya. Budi kebaikan ibu yang ke-10 adalah sang ibu yang pengasih, menyayangi anaknya sampai ke ujung hati dan selama-lamanya tetap mencintai anaknya dalam keadaan apapun. Kemuliaan yang terpuji dari budi kebaikan ibu yang pertama adalah sang ibu bersedia melindungi janin dalam kandungannya dengan sangat berhati-hati karena sangat sulit memiliki kesempatan untuk dapat lahir di alam manusia. Setelah melalui berjuta-juta tahun kelahiran di alam kehidupan yang lain, barulah mendapat kesempatan untuk dilahirkan sebagai manusia. Dan pada saat yang sama, karena adanya hubungan karma pada masa yang lampau dengan orang tuanya, sehingga bayi tersebut mendapat kesempatan untuk lahir ke alam manusia melalui kandungan ibunya. Janin dalam kandungan ibu sekitar 5 bulan perlahan-lahan tumbuh ke 5 anggota badannya dan 6 inderanya. Dalam waktu 6 bulan mata, telinga, hidung, lidah, mulut, dan kesadarannya juga mulai terbuka, tumbuh dan berkembang. Pada waktu itu, berat badan dari janin setiap hari akan bertambah beratnya, sehingga sang ibu merasa seakan-akan membawa beban yang setiap hari bertambah beratnya. Jalan pun terasa susah, bagaikan hidup dalam neraka. Janin dalam kandungan ibu sering bergerak sembarangan, menyebabkan sang ibu yang pengasih merasa bagaikan hidup di daerah yang sedang mengalami bencana alam. Jantungnya berdetak dengan keras, tidak pernah merasa tenang. Dalam hati, sang ibu selalu memikirkan bayi yang dikandung. Ditambah lagi beban badan yang berat, menyebabkannya malas berdandan. Baju-baju yang indah hanya disimpan saja, dan beliau sudah jarang bercermin atau menyisir rambutnya. Kemuliaan dari budi kebaikan sang ibu yang kedua adalah beliau bersedia menanggung penderitaan batin sendirian. Setelah melewati waktu 10 bulan, genaplah perkembangan janin dalam kandungannya. Dan pada saat-saat mendekati hari kelahiran bayinya, setiap hari sang ibu merasa seperti menderita penyakit yang parah. Kaki dan tangannya terasa tidak bertenaga, dan kepalanya sering terasa pusing. Terutama hatinya penuh kekhawatiran dan kegelisahan. Sang ibu merasa takut dan tidak tenang. Sulit dilukiskan kegelisahannya. Karena khawatir akan keselamatan bayinya, beliau sering menangis meneteskan air mata. Dengan nada yang sedih, sang ibu memberitahu sanak keluarga dan teman dekatnya. Beliau sering berkata, "Yang paling saya takuti sebenarnya bukan keselamatan diri sendiri, tetapi yang paling saya khawatirkan adalah iblis yang mungkin akan merampas nyawa dari bayi saya yang tercinta." Kemuliaan yang terpuji dari budi kebaikan sang ibu yang ketiga adalah begitu melahirkan bayinya, beliau dengan segera melupakan penderitaan yang dialami. Sang ibu pada saat melahirkan harus mengeluarkan segenap tenaganya, sehingga kelima anggota badan dan 6 inderanya seperti terkoyak, sakit dan merontak. Beberapa kali sang ibu pingsan dan sadar kembali. Darahnya mengalir keluar dengan deras demi keselamatan bayinya. Bagaikan seekor domba yang disembelih, darahnya bercucuran, sangatlah menderita. Sang ibu setelah melewati saat-saat yang begitu berbahaya tetapi masih dapat hidup. Begitu beliau sadar kembali, hal pertama yang ditanyakan adalah tentang keselamatan dari anaknya yang tercinta. Sang ibu begitu mengetahui bahwa anaknya lahir dengan selamat, hatinya sangat bahagia. Beliau segera menggendong anaknya dalam dekapan, dan dari mukanya terpancar senyuman yang penuh kebahagiaan. Tetapi begitu perasaan bahagia berlalu, sakit yang tak tertahankan dan luka yang diderita pada bagian tubuhnya kembali terasa. Sang ibu merasa bagaikan jatuh ke jurang yang dalam atau ke laut yang luas. Tak terlukiskan sakit yang dideritanya. Yang terpuji dari budi kebaikan orang tua yang keempat adalah mereka bersedia menanggung penderitaan dan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kebaikan orang tua terhadap anaknya sedalam laut. Perhatian dan perlindungan yang diberikan kepada anaknya tidak pernah berhenti,
baik siang maupun malam. Sang ibu sama sekali tidak pernah sekalipun mengerutkan alis matanya atau merasa lelah dalam merawat anaknya. Kasih sayang orang tua terhadap anaknya benar-benar sangat dalam dan tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Asalkan anaknya mendapat makanan yang enak, sang ibu sendiri bersedia menahan kelaparan atau kedinginan tanpa mengeluh sepatah kata pun. Asalkan anaknya merasa gembira dan bahagia, hati orang tua sudah merasa tentram. Kemuliaan dari budi kebaikan sang ibu kepada anaknya yang kelima adalah beliau bersedia menidurkan anaknya di tempat yang nyaman dan kering. Seorang ibu yang pengasih menyayangi anaknya sebegitu sempurna. Siang dan malam beliau terus-menerus menggantikan kain yang sudah dibasahi oleh air seni sang bayi. Sang ibu dengan cepat memindahkan anaknya dari tempat yang basah ke tempat yang nyaman, sedangkan dirinya tidur di tempat yang basah atau yang dingin, dan beliau tidak pernah mengeluh sepatah kata pun. Asalkan anaknya dapat tidur dengan nyenyak, sang ibu sendiri tidak merasa keberatan, walaupun harus menderita kedinginan. Sang ibu dengan senang hati menyusui anaknya, karena susu ibu adalah makanan yang bergizi sehingga anaknya dapat tumbuh sehat dan kuat. Sang ibu selalu menjaga dan melindungi anaknya. Sering sekali dengan kedua tangannya beliau menggendong, mendekap anaknya untuk memberi kehangatan kepada mereka. Para orang tua dengan senang hati menjaga anak-anaknya. Mereka sering melakukan hal-hal yang membuat anak-anaknya gembira, dan mereka berharap anaknya cepat tumbuh dewasa. Terutama sang ibu, baik makan maupun tidur, selalu merasa tidak tenang. Kemuliaan yang terpuji dari budi kebaikan sang ibu yang dalam yang keenam adalah beliau bersedia menyusui dan membesarkan anaknya. Sang ibu yang pengasih, budinya bagaikan bumi yang memberi pertumbuhan untuk segala macam tanaman. Sang ayah yang agung, budinya bagaikan langit yang melindungi dari atas. Kasih sayang dari para orang tua terhadap anaknya semuanya adalah sama. Budi kebaikan orang tua sangat dalam dan bersifat adil. Yang lahir menjadi anaknya meskipun berparas tidak cantik ataupun jelek, mereka selama-lamanya tidak akan pernah mengeritik anaknya sepatah kata pun. Bahkan tidak pernah menyalahkan anaknya, walaupun anaknya lahir cacat tangan ataupun kaki. Para orang tua tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar untuk menyalahkan anaknya. Sebaliknya, para orang tua malahan bertambah mengasihi dan menyayangi anaknya, karena anaknya merupakan buah hati kasih sayang dari para orang tua. Kasih sayang orang tua benar-benar maha besar. Kemuliaan yang terpuji dari budi kebaikan sang ibu yang dalam yang ketujuh adalah beliau bersedia membersihkan kotoran anaknya. Sebenarnya sang ibu sewaktu masih muda berparas cantik, mudah tersenyum dan bertubuh sehat, penuh dengan semangat dan daya hidup. Alis matanya bagaikan daun hijau yang segar, sangatlah menarik. Dan kulit wajah sang ibu berwarna kemerah-merahan, mencerminkan kemudaan dan keceriaan. Tetapi tidak berapa lama, demi menjaga dan merawat anaknya, sang ibu terlampau lelah. Parasnya yang bagaikan batu giok yang cantik menjadi tua dan kelihatan layu. Sepasang tangan yang mulus dan lembut, demi mencuci kain kotor anaknya, tangan beliau menjadi kasar dan berkeriput-keriput. Sang ibu yang perlu dikasihani dan dihormati demi anaknya, tanpa permintaan apapun telah mengorbankan paras mukanya yang remaja dan cantik. Beliau harus menerima perubahan pada mukanya yang makin lama makin pucat dan berkeriput. Kemuliaan yang kedelapan adalah sang ibu selalu merindukan anaknya yang melakukan perjalanan jauh. Kematian yang memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasihi adalah sangat pedih dan sungguh-sungguh tak tertahankan. Sakitnya bagaikan jantung kita disayat pisau. Apabila anak yang dikasih pergi jauh meninggalkan kampung halamannya, hal ini dapat juga membuat sang ibu yang pengasih merasa sedih dan selalu meneteskan air mata. Para orang tua baik siang atau malam selalu memikirkan anaknya. Mereka selalu berdoa kepada sang Buddha ataupun para dewa untuk melindungi anaknya dan berharap semoga anaknya dapat dengan cepat kembali lagi ke sisinya dengan selamat. Ada sebagian anak yang begitu meninggalkan rumahnya pergi sampai bertahun-tahun tanpa mengirimkan berita apapun kepada orang tuanya. Orang tuanya yang telah berumur terus-menerus menanti kabar dari anaknya, baik siang ataupun malam tanpa berhenti, dan sering menangis dalam kesendirian. Air matanya terus membasahi mukanya.
Ada orang tua yang menangis bagaikan orang utan yang sudah tua, yang telah kehilangan anak yang dikasihi. Menangis terseduh-seduh, hatinya terasa hancur sehingga membuat orang-orang yang berada di sekitarnya juga turut merasa sedih. Kemuliaan yang terpuji dari budi kebaikan sang ibu yang dalam yang ke-9 adalah beliau sangat menyayangi anaknya. Kasih sayang orang tua sangatlah dalam, dan sebagai anaknya benar-benar sangat sulit bagi kita untuk membalas kebaikannya. Sebenarnya, siapa yang dapat mengatakan hati kita yang bagaikan rumput dapat membalas budi yang cahayanya seperti surya di musim semi? Sang ibu sewaktu melihat anaknya menderita kesusahan atau kelelahan, hatinya yang pengasih selalu berdoa semoga beliau dapat menggantikan anaknya untuk menerima penderitaan tersebut. Sang ibu berharap demi anaknya beliau bersedia untuk menerima siksaan penderitaan dan kesusahan. Oh, betapa besarnya cinta kasih ibu kepada anaknya. Apabila anaknya keluar dari rumah atau pergi merantau, sang ibu yang pengasih dalam hatinya selalu memikirkan anaknya, merasa sangat kasihan kepada anaknya dan takut anaknya akan menderita kedinginan. Sang ibu yang pengasih sangat takut anaknya menderita sakit atau kelelahan. Apabila anaknya merasa sedikit sakit, beliau tidak dapat tidur dengan nyenyak. Hatinya tidak tenang dan merasa gelisah. Kemuliaan yang terpuji dari budi kebaikan sang ibu yang dalam yang ke-10 adalah beliau mengasihi anaknya secara mendalam. Kasih sayang orang tua bagaikan sinar matahari dan bulan, baik siang maupun malam, menyinari bumi tanpa batas. Para orang tua selama-lamanya memikirkan dan merindukan anaknya. Budi kebaikan orang tua sangatlah besar dan dalam. Hati orang tua setiap saat memikirkan dan merindukan anaknya, baik di rumah maupun di luar rumah. Setiap saat sang ibu selalu memperhatikan anaknya. Meskipun beliau sudah berumur 100 tahun, beliau sering mengkhawatirkan anaknya, walaupun anaknya sudah tua dan telah berusia 80 tahun. Kalau Anda ingin bertanya, kapankah kasih sayang dari orang tua akan berakhir? Ya, kecuali kematianlah. Waktu itu baru terputus jalan untuk mengasihi anaknya. Setelah Sang Buddha selesai menjelaskan 10 budi besar kebaikan dari orang tua yang sangat dalam, beliau berkata kepada Biku Ananda dan para pengikutnya, "Saya melihat banyak makhluk hidup." Sang Buddha melanjutkan perkataannya, "Sekalipun banyak yang dilahirkan sebagai manusia, tetapi mereka tidak berpengetahuan dan batinnya sangat gelap." Sang Buddha juga mengatakan, banyak manusia sama sekali tidak mengetahui bahwa mereka harus menghormati dan patuh terhadap orang tuanya. Kadang-kadang mereka bukan hanya tidak berbakti, malahan ada yang melupakan budi baik dari orang tuanya. Hal ini benar-benar membuat kita merasa sangat sedih melihat tingkah laku mereka. Anda semua telah mengetahui bahwa sang ibu harus mengandung selama 10 bulan. Badannya seperti memikul benda yang sangat berat. Baik duduk maupun makan ataupun tidur, beliau tidak dapat merasa tenang. Bagaikan orang yang menderita sakit parah, beliau kelihatan tidak bersemangat dan layu. Dan sampai pada saat melahirkan, sang ibu harus menderita 100 macam kesakitan dan penderitaan. Darahnya mengalir dengan deras, bercucuran. Sang ibu merasa seperti diambang pintu kematian. Beliau harus mengalami kesakitan yang dahsyat baru dapat melahirkan anaknya. Bahkan pada saat itu juga sang ibu yang pengasih masih terus mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Dan begitu beliau mendengar anaknya lahir dengan selamat, hati sang ibu yang pengasih barulah dapat merasa tenang. Sang ibu dengan penuh kasih sayang segera menggendong anaknya, dan beliau merasa tidak ingin lagi berpisah dengan anaknya yang tercinta. Sang ibu dengan segera menyusui anaknya, dan dengan tangan sendiri beliau membersihkan kotoran anaknya. Meskipun tangannya harus menjadi kasar, hatinya tetap merasa senang. Sang ibu bersedia memberi tempat yang nyaman dan kain hangat kepada anaknya dan membiarkan dirinya sendiri kedinginan tanpa sehelai kain penutup
dan tanpa mengeluh apapun. Selama 3 tahun dalam dekapan sang ibu, susu yang diminum oleh sang bayi adalah berasal dari perwujudan darah ibunya, sehingga membuat ibunya kelihatan kurus dan layu. Sejak bayi tersebut lahir dari masa kanak-kanak sampai pada masa remaja dan menjadi dewasa, tidak dapat dihitung lagi seberapa banyak tenaga dan pikiran yang telah diberikan para orang tua dalam mengajar dan membimbing anaknya supaya anak memiliki etiket dan jiwa yang baik. Sewaktu anaknya tumbuh dewasa, para orang tua dengan susah payah sibuk mengumpulkan uang untuk pernikahan anaknya dan terus membanting tulang mencari uang demi membuka usaha untuk anaknya. Orang tua berharap anaknya dapat segera berumah tangga dan mempunyai mata pencaharian sendiri. Kasih sayang terhadap anaknya membuat para orang tua bekerja keras sepanjang hari. Keadaan mereka benar-benar sangatlah menderita. Para orang tua tidak pernah sekalipun di depan muka anaknya mengatakan budi baik yang telah mereka lakukan untuk anaknya, dan mereka sama sekali tidak pernah meminta anaknya untuk membalas budi baiknya. Apabila anaknya jatuh sakit, para orang tua sangat mengkhawatirkan anaknya. Sering sekali mereka menderita ketegangan jiwa sampai-sampai mereka sendiri juga jatuh sakit. Para orang tua sibuk mencari dokter dan dengan sabar menanti kesembuhan anaknya. Begitu anaknya sembuh, barulah penyakit yang mereka derita sendiri perlahan-lahan memulih kembali. Setelah menjalani ratusan jenis kesusahan dalam membesarkan anaknya, para orang tua berharap anaknya cepat tumbuh dewasa. Tetapi ada sebagian anak setelah menjadi dewasa, mereka tidak tahu cara berbakti kepada orang tuanya ataupun merawat orang tuanya. Sang anak tidak mau menerima bimbingan yang diberikan oleh orang tuanya. Mereka malahan memarahi orang tuanya dan memperlakukan orang tuanya seperti seorang musuh. Mereka menantang orang tuanya memukuli adik sendiri, dan anak yang tidak berbakti ini sama sekali tidak mau mendengar nasihat dari sanak keluarganya. Tingkah laku mereka benar-benar membuat orang tuanya merasa sangat sedih dan menderita. Walaupun mereka pergi ke sekolah untuk belajar, tetapi mereka tidak mau mendengar bimbingan dari para guru ataupun nasihat dari orang tuanya. Anak yang tidak berbakti ini bukan hanya tidak mau menerima nasihat yang diberikan, mereka malahan bersikap melawan. Anak yang tidak berbakti ini keluar masuk rumahnya sendiri tanpa menyapa orang tuanya. Perkataan dan tindakannya semua sangat angkuh dan sombong. Semua yang dilakukan oleh anak yang tidak berbakti ini adalah berdasarkan keputusan atas pemikirannya sendiri. Mereka sama sekali tidak menghiraukan orang tuanya. Para orang tua hanya dapat merasa simpati dan kasihan terhadap anaknya yang tidak mempunyai sedikit kesadaran. Mereka dengan mudah memaafkan tingkah laku anaknya. Kemudian, sifat yang tidak baik dari anak yang tidak berbakti ini terkumpul dan berkembang. Mereka menjadi sangat keras kepala dan sukar diatur. Mereka bukan hanya tidak mau mendengar nasihat atau bimbingan dari orang tuanya, malahan dari dalam hatinya timbul perasaan kebencian. Akhirnya, mereka meninggalkan sanak keluarga dan teman baiknya. Mereka bergaul dengan orang-orang jahat. Lama-kelamaan sifat jahat ini telah menjadi kebiasaan. Mereka terlibat perbuatan jahat. Akhirnya hanya mencelakakan dirinya sendiri. Ini adalah kebodohan yang tak dapat ditolong lagi. Begitu mereka dipengaruhi orang-orang yang berhati jahat, anak yang tidak berbakti ini keluar dari rumah orang tuanya dan meninggalkan kampung halamannya sendiri tanpa menghiraukan tempat kelahirannya lagi. Mereka berusaha mencari makan di luar kampung halamannya, yaitu dengan melakukan berbagai usaha. Waktu berlalu dengan cepat, mereka pun segera menjadi tua dan mereka sering merasa sedih. Ada yang walaupun telah berumah tangga di kampung halamannya sendiri, tetapi setelah pergi merantau, tidak pernah kembali lagi. Dan beliau tidak pernah berpikir bahwa badan yang mereka miliki saat ini asal-usulnya dari mana. Ada lagi anak yang lebih tidak berbakti. Mereka meninggalkan kampung halaman sendiri, pergi berkelana, bergaul dengan orang-orang yang berhati jahat, dan karena kurang berhati-hati, mereka terlibat taktik kelicikan orang lain. Mereka berkumpul dan berkomplot dengan para penjahat. Mereka melakukan kejahatan, kemudian tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara.
ataupun mereka dijatuhi hukuman dan siksaan yang berat, sehingga membuat mereka jatuh sakit dan harus mendekam di dalam penjara seumur hidup, ataupun sewaktu dibebaskan, mereka telah berpenyakit, menderita sakit keras dan tanpa uang 1 sen pun. Mereka terlantar di tengah jalan tanpa dihiraukan orang dan dihina orang-orang di sekitarnya. Penyakit yang mereka derita bertambah parah, kemudian mereka meninggal di tengah jalan. Keadaan ini benar-benar memilukan hati. Badan mereka hancur karena disinari matahari dan disirami air hujan terus-menerus. Roh mereka pulang kembali ke kampung halamannya sendiri, dan sejak itu mereka berpisah untuk selama-lamanya dengan sanak keluarganya. Hal ini berarti mereka telah menyia-nyiakan budi baik orang tua yang telah membesarkannya. Anak yang tidak berbakti ini, begitu meninggal mereka berpikir semuanya telah berakhir. Tetapi mereka tidak mengetahui orang tua yang sangat mengasihi anaknya. Sejak mereka pergi, mereka siang malam memikirkan anaknya. Dan setiap detik hati mereka menangis dengan sedih. Sang ibu yang setiap hari menangis tanpa berhenti, hatinya hancur, sangat sedih dan memilukan. Karena terus-menerus meneteskan air mata, kedua belah matanya menjadi rusak dan harus menderita kebutaan. Penderitaan batin yang terus-menerus dialami membuat para orang tua jatuh sakit. Karena selalu merindukan anaknya, mereka tidak bersemangat lagi untuk bekerja, sehingga keadaan rumah tangganya setiap hari bertambah menderita dan merosot. Karena menderita sakit keras, akhirnya sang ibu pun meninggal. Walaupun telah meninggal, roh beliau tetap merindukan anaknya, karena beliau tidak dapat melupakan ikatan kasih terhadap anaknya. Lihatlah betapa besar budi baik dari seorang ibu. Ada lagi, anak yang tidak berbakti, tidak berkeinginan untuk bersekolah dengan baik, malahan sering bergaul dengan teman yang jahat dan mempelajari ilmu yang aneh dan tertarik pada ajaran-ajaran yang sesat. Dengan muka bengis, dia membentak, memeras, menindas orang yang baik, sifatnya bagaikan hewan. Mereka terlibat minuman keras, melakukan perampokan, perjudian, perkelahian, kerusuhan, dan menimbulkan ketidaktenangan pada orang-orang di sekitarnya. Hal ini membuat orang tuanya sangat khawatir dan sedih. Sejak pagi anaknya sudah keluar dari rumah, pergi bermain dan sampai tengah malam. Dalam keadaan mabuk, barulah mereka pulang ke rumah. Mereka sama sekali tidak pernah menyapa atau memberi salam kepada orang tuanya. Mereka bersikap acuh dan dingin. Hal ini membuat perasaan orang tuanya terasa hampa atau kosong, tak terlukiskan sedihnya. Tanpa perawatan dari anaknya, orang tua yang sudah tua renta mudah sekali jatuh sakit karena badan mereka sudah lemah. Ditambah lagi harus menderita tekanan batin dari tindakan anaknya. Ada sebagian anak yang hanya memiliki seorang ayah atau seorang ibu. Mereka seharusnya lebih menyayangi orang tuanya yang hanya satu-satunya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Malahan mereka menelantarkan orang tuanya dalam kesendirian, menyebabkan orang tuanya menderita kelaparan dan kedinginan. Anak yang tidak berbakti ini sama sekali tidak mau mendengar ataupun bertanya tentang orang tuanya, menyebabkan orang tuanya menderita kesedihan dalam kesendirian dan hanya dapat menyesali nasib sendiri yang sedemikian buruk tanpa menyalahkan anaknya sedikit pun. Sebagai seorang anak, sebenarnya merawat dan menjaga orang tua adalah kewajiban utama, tetapi anak yang tidak berbakti ini tidak menghiraukan hal tersebut. Mereka berpendapat mereka akan ditertawai orang-orang apabila mereka menuruti orang tuanya. Sering kita melihat sebagian orang demi mencari nafkah untuk anak dan istrinya, mereka membanting tulang bekerja keras siang dan malam hanya untuk membahagiakan istri dan anaknya. Tetapi mereka bersikap dingin tanpa menghiraukan orang tuanya sendiri dan memperlakukan mereka seperti orang asing. Perkataan istrinya sangat dituruti dan semua permintaannya dipenuhi.
Nasihat yang diberikan orang tuanya tidak didengar sepatah kata pun. Anak yang tidak berbakti ini malahan balik melawan dan memarahi ibunya. Mereka sama sekali tidak menghormati orang tuanya. Hal ini sangat menyakitkan hati orang tua. Ada sebagian anak sebelum menikah mereka masih mengerti cara mematuhi orang tuanya. Tetapi setelah berumah tangga, mereka telah berubah menjadi anak yang tidak berbakti. Orang tua kadang-kadang menegur anaknya dengan lembut, tetapi anak yang tidak berbakti ini malahan menunjukkan muka yang merasa tidak senang dan timbul kebencian di dalam hatinya. Anak yang tidak berbakti ini mengasihi istri dan anaknya sendiri secara mendalam, tetapi terhadap orang tuanya, mereka bersikap semakin hari semakin dingin dan jauh, membuat orang tuanya sangat sedih. Sebagian anak perempuan yang tidak berbakti mengikuti suaminya tinggal di luar yang jauh dari kampung halamannya, dan sejak berpisah dengan orang tuanya, anak perempuan ini tidak pernah sedikit pun merasa rindu terhadap orang tuanya. Sepertinya mereka telah putus hubungan dengan orang tuanya, membuat orang tuanya setiap hari menanti dalam kesedihan. Makan pun tidak tenang, tubuh mereka terasa tersiksa, sepertinya digantung dalam posisi jungkir balik. Kerinduan dari orang tua terhadap anaknya selama-lamanya tidak akan berhenti. Budi kebaikan yang dalam dari orang tua terhadap anaknya benar-benar tak terbandingkan, sebesar langit yang tiada batas, dan tidak habis-habisnya untuk selama-lamanya, tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Apabila seorang anak yang tidak berbakti, walaupun di depan para Buddha dan para dewa mereka meminta ampun dan menyesali semua perbuatannya, juga tidak dapat dibersihkan atau dimaafkan atas semua dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Begitu Sang Buddha menyelesaikan khotbahnya tentang budi kebaikan dari orang tua yang begitu besar dan dalam, para pengikut Sang Buddha yang berbudi semuanya menangis dalam kesedihan. Mereka merasa sedih. Sebagian dari mereka langsung bersujud menghormati orang tuanya. Ada yang menyesali perbuatannya dan memukul badannya sendiri sampai keluar darah, kemudian jatuh pingsan. Mereka benar-benar menyesal karena merasa tidak berbakti kepada orang tuanya semasa orang tuanya masih hidup. Tidak lama kemudian, setelah mereka sadar, dengan suara yang penuh penyesalan mereka berkata, "Betapa menyakitkan, karena dulunya kami tidak tahu cara berbakti kepada orang tua dan hanya membuat orang tua merasa sedih dan sakit hati. Pada saat ini, begitu kami teringat kembali budi kebaikan dari orang tua kami merasa bahwa kami benar-benar orang yang berdosa berat. Bagaikan roh yang bergentayangan berkelana ke sana kemari, melewati hari-hari yang hanya menyakitkan hati orang tua dan hari-hari yang hampa, penuh harapan kosong, dan sama sekali tidak terpikir betapa dalamnya perbuatan dosa atas kelalaian kami sendiri. Sekarang, setelah mendengar petunjuk yang diberikan Sang Buddha, kami seperti terbangun dari mimpi besar, dan secara mendalam kami menyesali perbuatan kami di masa lampau. Begitu terpikir bahwa diri sendiri adalah anak yang tidak berbakti, sungguh-sungguh kami merasakan pedihnya, bagaikan usus dalam perut kami terbakar hangus. Kami memohon dengan sangat agar sudi kiranya Sang Bagawa, Guru junjungan yang maha pengasih, merasa kasihan atas kebodohan kami, memberikan kami jalan penebusan terhadap dosa kami. Beritahu kami semuanya bagaimana caranya agar kami dapat membalas budi kebaikan orang tua kami yang begitu dalam." Sang Buddha menggunakan 8 cara yang luar biasa sebagai perumpamaan untuk menerangkan kepada para siswanya. Anda semua ingin sekali mengetahui bagaimana caranya untuk membalas budi kebaikan orang tua yang begitu dalam. Baiklah. Sekarang, saya akan menerangkan kepada Anda semuanya dengan jelas dan secara terperinci. Apabila ada seseorang dengan bahu kirinya
menjinjing ayahnya dan bahu kanannya menjinjing ibunya, berjalan mengelilingi Gunung Semeru. Karena jinjingannya sangat berat sampai kulit pada bahunya koyak, dan lukanya tembus sampai ke dalam tulang tanpa mengeluh sedikit pun, walaupun darahnya mengalir keluar membanjiri lutut kakinya. Berjalan terus sampai jutaan tahun, beliau masih belum dapat membalas dalamnya budi kebaikan dari orang tuanya. Apabila ada seseorang lahir di daerah yang sedang menderita kelaparan, demi untuk menjaga agar orang tuanya tidak meninggal karena kelaparan, beliau bersedia memotong daging dari tubuhnya sendiri menjadi irisan daging untuk dipersembahkan kepada orang tuanya. Meskipun beliau sedemikian berbakti dan terus dilakukan sampai jutaan tahun, beliau masih saja belum dapat membalas jasa budi kebaikan dari orang tuanya. Apabila ada seseorang demi orang tuanya sendiri dengan pisau tajam mengorek keluar jantungnya sendiri sampai darahnya mengalir bercucuran ke bawah tubuhnya, dan tanpa memperdulikan sakit yang diderita, dengan melakukan hal ini sampai jutaan tahun, beliau masih saja belum dapat membalas jasa budi kebaikan dari orang tuanya yang dalam. Apabila ada seseorang demi orang tuanya, dengan sabar beliau menerima tusukan yang tajam dari ribuan anak panah pada tubuhnya sampai jutaan tahun, beliau masih saja belum dapat membalas jasa budi kebaikan dari orang tuanya yang dalam. Apabila ada seseorang demi meminta keselamatan orang tuanya agar tetap sehat dan panjang umur, beliau membakar tubuhnya sendiri dan dijadikan sebagai pelita untuk dipersembahkan kepada Buddha, dan dilakukan sampai jutaan tahun, beliau masih saja belum dapat membalas jasa kebaikan dari orang tuanya yang dalam. Apabila ada seseorang demi untuk membalas jasa kebaikan orang tuanya yang telah bekerja keras untuk membesarkannya, beliau menarik pedati yang sangat berat sampai lengannya putus, dan terus dilakukannya sampai jutaan tahun, beliau masih saja belum dapat membalas jasa budi kebaikan orang tuanya yang dalam. Apabila ada seseorang untuk menunjukkan bahwa beliau sangat berbakti kepada orang tuanya, beliau bersedia menggantikan orang tuanya untuk menerima hukuman dengan menelan bola besi sampai sekujur tubuhnya luka terbakar, dan tanpa mengeluh sedikit pun, dan terus dilakukan sampai jutaan tahun, beliau masih saja belum dapat membalas jasa budi kebaikan orang tuanya yang dalam. Pada saat ini, semua pengikut Sang Buddha yang mendengar dengan sepenuh hati perumpamaan dari Sang Buddha tentang betapa dalamnya jasa kebaikan orang tua dan sulit untuk membalasnya, semua dari mereka menangis dengan sedih karena belum terpikir oleh mereka bagaimana cara yang terbaik untuk membalas jasa budi kebaikan orang tuanya. Dengan rasa penyesalan yang dalam dan ingin bertobat, mereka segera bersujud di hadapan Sang Buddha dan bertanya, "Bagawa, guru junjungan kami secara mendalam telah menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa berat. Tetapi kami belum mengetahui cara yang terbaik untuk membalas jasa budi kebaikan orang tua kami." Sang Buddha melihat bahwa semua pengikutnya benar-benar menunjukkan rasa penyesalan yang dalam atas perbuatan mereka yang lampau karena tidak berbakti kepada orang tua. Dengan welas asih Sang Buddha memberitahukan kepada semua pengikutnya, bagi yang ingin membalas jasa budi kebaikan orang tuanya, Sang Buddha bersabda, "Tulislah atau cetaklah sutra bakti ini." Kemudian di depan altar Sang Buddha menyatakan penyesalan yang mendalam atas perbuatan dosa yang telah dilakukan, dan dengan rendah hati memberi persembahan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Sang Buddha menambahkan, orang tersebut harus menjalankan sila vegetarian, berbuat kebajikan, banyak melakukan perbuatan dermawan, yaitu berdana kepada orang-orang miskin. Itulah yang dikatakan anak yang berbakti. Apabila orang tersebut tidak bersedia melakukan perbuatan baik ini, beliau sudah pasti akan jatuh ke alam neraka setelah berakhirnya kehidupan ini. Sang Buddha meneruskan perkataannya kepada Biku Ananda dan para hadirin. Bagi mereka yang tidak berbakti,
Setelah meninggal pasti harus menjalani siksaan di neraka Awici yang maha dahsyat. Neraka Awici yang sangat luas ini memiliki 80.000 yojana. Pada keempat sisinya dikelilingi dinding besi. Di bagian atasnya ditutupi jaring-jaring besi. Dan lantainya juga terbuat dari besi, menyebabkan si pembuat dosa tidak dapat melarikan diri. Api berkobar membakar dengan dahsyat. Petir bergemuruh dan sambaran kilat membakar dengan dahsyat dari segala penjuru. Ada lagi perunggu yang telah dicairkan langsung disiramkan ke badan si pembuat dosa. Anjing perunggu dan ular besi mengejar dan menggigit si pembuat dosa. Satu persatu dari mereka terbakar hangus. Sakitnya tak terkatakan. Dari bagian atas juga terdapat banyak sekali cantolan besi yang tajam dan pedang yang sangat tajam. Lantainya semua penuh dengan tombak, pengait, lembing, gunung pisau yang tajam, dan pohon pedang, dan banyak lagi alat-alat tajam lainnya. Setiap saat dapat menusuk atau melukai dan membunuh si pembuat dosa. Penghuni alam neraka harus menerima dan menjalani hukuman berat dari ratusan macam siksaan dan penderitaan, terus-menerus tanpa berhenti sekejap pun. Setelah menjalani berbagai macam siksaan dari benda-benda yang tajam, kemudian beliau harus masuk lagi ke bagian neraka yang lain. Di neraka tersebut beliau harus menjalani siksaan lagi, yaitu digilas oleh kereta besi. Kereta besi akan menggilas badan si pembuat dosa tanpa berhenti, sampai sekujur tubuhnya hancur. Tulang-tulangnya semua remuk, kulit dan daging tubuhnya menjadi lebur. Orang tersebut harus menerima siksaan penderitaan yang terus-menerus melalui ribuan kali lahir mati di alam neraka. Tahanan yang menjalani siksaan berat di alam neraka ini adalah manusia yang mana pada kehidupan yang lampau telah melanggar dosa berat, yaitu tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka itu mereka harus menerima ratusan macam siksaan dan penderitaan yang dahsyat. Semua pengikut Buddha begitu selesai mendengar khotbah Sang Buddha, mereka merasa bersalah dan menyesali perbuatannya sendiri. Dengan sedih mereka meneteskan air mata. Kemudian mereka bertanya kepada Sang Buddha, "Bagaimanakah caranya kami semua dapat membalas jasa kebaikan orang tua kami yang begitu besar dan dalam?" Sang Buddha menjawab, "Apabila kita ingin membalas jasa kebaikan orang tua yang begitu dalam, cara yang terbaik adalah dengan mencetak kitab suci Sutra Bhakti dan menyebarluaskan ajaran ini. Apabila kita dapat menyumbang satu kitab Sutra Bhakti ini, jasa kebaikannya adalah kelak dapat berjumpa dengan satu Buddha. Dan apabila kita dapat mencetak dan menyumbangkan 10 kitab Sutra Bhakti ini, jasa kebajikan kita adalah dapat melihat 10 Buddha. Dan seterusnya. Dengan mencetak 100 kitab, 1000 kitab, 10.000 kitab, maka jasa kebajikan kita akan bertambah terus dan dapat melihat 100 Buddha, 1000 Buddha, 10.000 Buddha. Bagi siapa saja yang selalu berdana mencetak kitab suci dan membaginya kepada masyarakat umum, para Buddha dan Bodhisattva pasti akan selalu berada di sisinya dan melindungi dirinya. Malahan jasa kebajikan mencetak kitab suci dapat menambah karma baik orang tua mereka, membuat orang tua mereka mempunyai jasa kebajikan untuk dapat lahir di alam surga bersama-sama dengan si pembuat kebajikan dan tidak akan jatuh ke alam neraka. Biku Ananda beserta para pengikut Sang Buddha, termasuk para dewa naga dan para raja lainnya, merasa sangat terharu dan setelah mendengar petunjuk yang diberikan Sang Buddha, mereka menyatakan ingin bertobat dan berjanji untuk melakukan kebajikan. Semuanya dengan tulus hati menghadap kepada Sang Buddha dan menyatakan pertobatannya. Mulai dari sekarang dan sampai pada masa yang akan datang, walaupun sudah melewati jutaan tahun, kami semuanya, walaupun tubuh dan tulang-tulang kami harus dihancurkan menjadi debu, kami bertekad tetap akan mengikuti ajaran dari para Buddha dan kami tidak berani sedikit pun untuk melanggarnya. Kami rela lidah kami dicabut dengan pisau pengait,
kemudian dicangkul dan dibajak dari atas sampai darahnya mengalir keluar bagaikan air sungai apabila kami melanggar ajaran Sang Buddha. Meskipun telah melewati waktu 100.000 kalpa, kami bertekad tidak akan melupakan ajaran Sang Buddha, dan kami rela dihukum dengan 100 macam peralatan pisau yang tajam atau roda pisau secara terus-menerus apabila kami melanggarnya. Meskipun kami harus menjalani siksaan dari segala macam benda yang tajam sampai tubuh dan tulang kami hancur, kami tidak akan melanggar ajaran Sang Buddha. Walaupun sekujur tubuh kami harus dijerat dengan jaring-jaring besi yang sedemikian ketat yang sakitnya tidak tertahankan. Walaupun harus melewati waktu jutaan tahun, kami tidak akan melanggar ajaran Sang Buddha. Kami rela membiarkan peralatan pisau yang tajam menusuk masuk ke dalam tubuh kami sampai tulang dan daging kami menjadi bubur. Meskipun tubuh, tulang, dan daging kami harus menerima siksaan yang tak tertahankan ini melewati 100.000 kalpa, kami tetap tidak akan melanggar ajaran yang maha suci dari Sang Buddha. Biku Ananda dengan hati yang tenang dan damai beranjak dari tempatnya, dan dengan sangat hormat beliau menghadap Sang Buddha dan memohon penjelasan dari Sang Buddha. Bagawa, guru junjungan kami, harus bagaimanakah kami menyebut khotbah Dharma ini? Kami ingin merawat dan menjaga keberadaan dari sutra ini dan mengikutinya dengan baik. Sang Buddha memberitahu kepada para pengikutnya, sutra ini berjudul betapa besar dan dalamnya budi kebaikan orang tua dan sangat sulit bagi kita untuk membalasnya. Anda sekalian, dengan baik-baiklah mengikuti ajaran ini. Pada saat ini, Biku Ananda dengan para siswa lainnya beserta para dewa dan naga setelah bersama-sama mendengar khotbah Sang Buddha, terbukalah mata kesadaran mereka, dan secara rohani dan jasmani mereka merasakan ketenangan dan kedamaian. Masing-masing dari mereka bertekad selama-lamanya tetap mengikuti ajaran Sang Buddha dan menjadi anak yang berbakti. Setelah itu semua pengikut Sang Buddha bersujud di hadapan Buddha Sakyamuni dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Berbahagialah bagi Anda yang pada saat ini masih memiliki orang tua. Bergegaslah berbakti kepada orang tuamu, karena mereka adalah ladang kebajikan Anda. Bahagiakanlah mereka, karena hanya dengan kebajikan ini kelak Anda akan memiliki keturunan yang juga akan berbakti dan membuatmu bahagia. Bagi Anda yang tidak memiliki orang tua lagi, Anda dapat menganggap semua orang yang tua adalah orang tuamu. Anda juga dapat berbakti kepada mereka dengan membantu dan membahagiakan mereka, karena kita mengetahui bahwa hidup ini adalah tanpa aku yang kekal.